Jadi ada sebuah pertanyaan. Jadi pada video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah seorang subscriber kita, yaitu Saudari Salika Harumi Humaira. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gadis menikah siri dengan duda yang sering nikah siri. Dan sekarang saya dan suami saya sudah dikaruniai anak. Tetapi saya ingin melakukan isbat nikah. Jadi dia ingin melakukan isbat nikah agar dia mendapatkan buku nikah yang resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah bisa? Apakah syaratnya suami tidak harus punya surah kedudaan? Gimana Pak? Tolong jawab. Jadi sesuai yang sering kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menikah atau seorang janda maupun duda ingin menikah, dia harus menyiapkan 2 berkas ini ya teman-teman ya. Jadi videonya sudah ada di channel kami. Silahkan lihat di sana 2 syarat yang harus dipenuhi oleh duda maupun janda yang ingin menikah resmi di kantor urusan agama. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat pengajuan isbat nikah. Isbat itu apa sih? Isbat itu adalah salah satu kegiatan atau proses untuk mendapatkan buku nikah yang resmi dari Kementerian Agama. Syaratnya itu tentu hari ini kita akan bahas. Yang pertama adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Siapa yang buat ini? Tentunya kantor urusan agama yang membuatkan kita. Jadi sebelum kita masuk ke pengadilan, kita harus datang ke kantor urusan agama terlebih dahulu. Begitu. Supaya kita dibuatkan surat permohonan dari kantor urusan agama ditujukan kepada pengadilan agama setempat. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA. Misalnya, sesuai pertanyaan ini, dia sering nikah siri nih, si suami nih, dia sering nikah siri. Berarti nikah siri itu kan belum tercatat di kantor urusan agama. Nah, kalau dia belum tercatat di kantor urusan agama, maka dia harus membuat surat keterangan asli dari kantor urusan agama. Jadi itu yang biasa kami lakukan di kantor, bahwa orang yang belum ada namanya atau belum diregister di SIMKAH namanya, Sistem Informasi Buku Nikah ya. Nah, jadi dia harus membuat surat keterangan. Dia harus membuat surat keterangan asli dari KUA setempat karena dia belum tercatat namanya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia harus membawa fotokopi KTP pemohon suami istri. Misalnya ada 2 orang yang ingin isbat nikah, begitu. Dia ingin isbat nikah, kemudian yang harus dibawa adalah KTP-nya ya. Fotokopi KTP suami dan istri, begitu. Kenapa harus isbat nikah? Karena dia pada saat dia menikah dia tidak menggunakan KUA lah, begitu secara bahasa dasarnya lah. Dia tidak menggunakan KUA. Berarti kalau dia tidak menggunakan KUA, berarti namanya belum tercatat sebagai suami istri dalam proses pemerintahan. Kalau dalam agama sudah jelas, tetapi ini akan kita mengambil supaya kita ini memiliki buku nikah yang resmi, begitu. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah fotokopi kartu keluarga. Nah, fotokopi kartu keluarga ini kan berarti dua keluarga berarti. Jadi kalau dia itu janda, berarti foto kartu keluarganya. Misalnya dia punya anak, otomatis kan sudah pisah nih kartu keluarganya. Berarti kartu keluarganya itu, begitu. Kalaupun dia tidak belum memiliki anak,
dia ngikut ke orang tuanya gitu. Tapi pertanyaan ini adalah dia memiliki anak gitu. Dia memiliki anak, berarti kartu keluarganya itu udah pisah dengan keluarganya. Berarti dia masing-masing punya kartu keluarga. Calon suami yang duda itu harus dia menyerahkan kartu keluarganya, kemudian istri juga menyerahkan kartu keluarganya begitu. Kemudian yang kelima adalah membayar panjar namanya, membayar panjar biaya perkara. Jadi panjar ini biayanya itu tergantung daripada jarak tempuh antara rumah dengan pengadilan agama, teman-teman. Nah, dari mana kita tahu berapa sih jumlah yang harus saya keluarkan dalam panjar ini? Tentu kantor urusan agama lebih tahu jumlah yang Bapak Ibu butuhkan dalam pembayaran panjar tersebut. Nah, jadi nanti kalau ke kantor KUA, tinggal Bapak Ibu bertanya berapa banjar yang harus saya keluarkan ke pengadilan agama begitu. Jadi ada namanya pembayar banjar, tergantung lokasi tergantung lokasi jarak tempuhnya kita dengan pengadilan agama. Kalau dekat berarti lebih sedikit biayanya, kalau jauh itu agak banyak dia biayanya. Tetapi paling banyak itu 1 jutaan lah, 1 jutaan ke atas. Maksud saya paling mentok itu 1 juta lah gitu, kalau kita mengurus isbat kita di pengadilan agama. Dan yang terakhir adalah penggunaan kertas bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama wajib menggunakan kertas A4. Siapa yang siapkan ini? Gitu. Tentunya kita. Misalnya kartu keluarga kita itu harus A4, fotokopi KTP harus A4, kemudian surat keterangan dari KUA harus A4. Nanti KUA yang urus itu. Jadi insya Allah teman-teman yang di kantor urusan agama itu udah paham dia. Nah, itu jawaban dari saya untuk saudari Shalika ya. Shalika ini dia bertanya 2 hari yang lalu, tetapi baru saya bisa jawab pertanyaannya karena kebetulan banyak kegiatan di kantor, jadi baru sempat untuk kita jawab ini ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab, saudari Shalika ya. Mohon dipahami, kalaupun belum paham bisa kita diskusi di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.